Hai rekan pengembara, hari ini aku mau berbagi tips soal teknik-teknik berkesadaran tinggi atau mindfulness yang bisa membantu kita untuk lebih fokus, lebih tenang, dan lebih produktif dalam menjalani hidup sehari-hari. Di zaman yang serba cepat dan penuh tuntutan ini, kita seringkali merasa stres, gelisah, dan sulit untuk berkonsentrasi. Nah, dengan menerapkan teknik-teknik mindfulness, kita bisa belajar untuk lebih hadir dalam momen saat ini, lebih mengenali diri sendiri, dan lebih mengelola emosi dengan baik. Langsung aja kita bahas satu persatu tata cara dan tekniknya. Yang pertama adalah latihan pernapasan dalam dan perlahan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Richard Davidson, bernapas yang dalam dan perlahan dapat membantu kita untuk menurunkan stres, meningkatkan konsentrasi, dan membuat pikiran kita menjadi lebih tenang seketika. Caranya cukup gampang. Pertama, duduklah dengan nyaman dan pejamkan mata. Lalu tarik napas perlahan melalui hidung, rasakan udara mengisi paru-paru. Tahan sebentar, kemudian hembuskan napas secara perlahan melalui mulut. Metode sederhananya seperti pernafasan saat kita tidur, ambil pernafasan menggunakan otot perut. Ulangi gerakan ini selama 5-10 menit setiap hari. Dengan berlatih pernapasan dalam secara rutin, kamu akan merasakan manfaatnya, seperti tubuh yang lebih rileks, pikiran yang lebih jernih, dan konsentrasi yang lebih terjaga. Jadi, jangan lupa ya, luangkan waktu setiap hari untuk latihan pernapasan ini. Sebenarnya sudah sebelum mendapatkan rasa gampang bisa team. Selanjutnya, cara kedua adalah praktik meditasi sederhana. Sebelumnya pada tahap awal kita perlu latihan pernafasan dulu, lalu kita mulai menggabungkannya dengan meditasi. Karena memang sanggup mengatur pernafasan merupakan bagian terpenting dalam meditasi. Dr. Sarah Lazar, seorang ahli saraf di Rumah Sakit Umum Massachusetts dan Harvard Medical School, melakukan penelitian terhadap efek yoga dan meditasi pada otak. Dia mengungkapkan bahwa meditasi dapat membantu meningkatkan kemampuan fokus, mengurangi stres, dan membuat pikiran menjadi lebih tenang. Hal ini selaras dengan apa yang telah dilakukan pada agama-agama atau kepercayaan spiritual dari dahulu, seperti Islam dengan sholat dan zikirnya, Buddha, Jawa dengan bertapanya, dan lain sebagainya. Nah, di era modern ini hal ini memiliki nama sendiri yaitu meditasi. Caranya juga gampang kok. Kita bisa mulai dengan duduk dengan nyaman, lalu fokuskan perhatian pada pernapasan dengan teknik pernafasan yang sama dengan tahap pertama. Fokuskan pikiranmu pada alur pernafasanmu dan kosongkan pikiranmu. Lebih baik lagi jika pada tahap ini kamu barengin dengan afirmasi positif atau berzikir. Jika pikiranmu mulai melayang-layang gak karuan, dengan lembut kembalikan fokusmu ke napas lagi dan kembali lakukan afirmasi. Lakukan ini selama 5-10 menit setiap hari. Awalnya mungkin terasa sulit, tapi dengan berlatih secara konsisten, kamu akan semakin mahir dalam memusatkan perhatian dan mengelola pikiran. Dijamin konsentrasi dan ketenangan pikiranmu bakal meningkat. Karena aku sendiri udah rutin mempraktekkannya, dan hasilnya luar biasa perubahan dalam hidupku. Lalu tahap ketiga adalah praktik mindful walking. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Thich Nhat Hanh, berjalan dengan penuh kesadaran dapat membantu kita untuk lebih hadir dalam momen saat ini dan mengurangi stres. Jika kita sudah mampu menguasai dengan baik teknik meditasi, kita bisa melanjutkan pada tahap ketiga ini, yaitu mindful walking atau berjalan dengan berkesadaran. Atau istilah yang biasa disebut dalam budaya spiritual Jawa adalah topo broto. Jadi kita bisa berkesadaran walaupun dalam keadaan berjalan. Dengan kata lain, kita juga bisa tetap berzikir, mengatur napas, dan mengatur kesadaran diri dalam kondisi berjalan. Hal ini sangat bermanfaat pada diri kita untuk selalu mengingat diri kita dan mengingat Sang Maha Kuasa agar kita tetap terlindungi oleh rahmat-Nya dimanapun. Ini nggak hanya tentang jalan, tapi seluruh aktivitas kita. Memang nanti pada awalnya kita belajar dengan cara berjalan dahulu, tanpa ada aktivitas lain selain berjalan dan berkesadaran. Pada tahap ketiga ini, caranya juga sederhana. Saat berjalan, perhatikan setiap langkah yang kamu ambil. Rasakan bagaimana kaki menyentuh tanah. Perhatikan napas yang masuk dan keluar. Dan nikmati pemandangan di sekitarmu. Lakukan ini rutin setiap kali kamu berjalan, supaya kamu lebih waspada dan bisa berkesadaran dimanapun dan saat beraktivitas apapun.
Dengan berlatih mindful walking, kita juga akan belajar untuk lebih menghargai setiap momen dalam hidup dan tidak terlalu terburu-buru dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Yang jelas, kita akan merasa lebih hidup dan ada. Tahap keempat adalah praktik mindful eating. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Jen Chozen Base, makan dengan penuh kesadaran dapat membantu kita untuk lebih menghargai makanan, mengurangi stres, dan meningkatkan kesehatan. Setelah kita mampu berkesadaran dalam berjalan, tahap selanjutnya agar kita bisa berkesadaran dalam hal apapun adalah belajar untuk berkesadaran saat kita makan. Apakah kamu tahu kalau makanan yang kita makan itu nutrisinya akan maksimal ketika kita memiliki kesadaran dan ketenangan penuh syukur saat kita makan? Karena organ kita akan bekerja lebih baik, dan kandungan nutrisi pada setiap makanan tadi juga tidak rusak karena pengaruh energi positif kita. Bukankah ini juga sesuai dengan sunnah Rasul Muhammad SAW? Baik, caranya saat kamu makan, cobalah untuk benar-benar fokus pada pengalaman makan saat itu. Dengan iringan napas yang teratur dan kunyahan perlahan yang penuh kesadaran. Perhatikan warna, tekstur, dan aroma makanan. Rasakan bagaimana makanan itu masuk ke dalam mulut dan tubuhmu. Nikmati setiap gigitan dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Dengan berlatih mindful eating, kamu akan belajar untuk lebih menghargai makanan, lebih sadar akan kebutuhan tubuhmu, dan lebih tenang saat menikmati waktu makan. Coba deh, pasti bikin kamu lebih sehat dan bahagia. Tahas dengan full lebuah perhatas ripli. Nah, itu dia 4 tahap mindfulness yang bisa kamu coba untuk tingkatkan fokus dan ketenangan pikiranmu. Yang penting, jangan lupa untuk konsisten menerapkan tips-tips ini ya, supaya kamu bisa merasakan manfaatnya secara optimal. Oke deh, segini dulu ya obrolannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like videonya ya, biar kita bisa terus berbagi ilmu dan inspirasi. Salam sukses, rekan pengembara!